Nanti akan melihat betapa liciknya seorang profesor ini yang menggunakan ilmunya untuk mengecoh kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Kali ini Mang Ujang akan mengajak teman-teman semuanya menyimak video dari Ibu DJ Anak Jenderal. Ibu DJ, kali ini Mang Ujang mohon izin untuk kembali mencomot videonya sedikit untuk di-share kepada saudara-saudara kita semua, agar saudara-saudara kita semuanya tidak sampai disesatkan oleh narasi-narasi orang yang tidak bertanggung jawab. Nah teman-teman, ada video dari Refly Harun ketika diundang di acara Rakyat Bersuara, di mana di situ Refly Harun bernarasi bahwa Mas Gibran bisa dilengsarkan dengan beberapa syarat. Dan yang paling mengejutkannya, Refly Harun di sini mengklaim bahwa Mas Gibran ini terlibat drug. Dan yang paling konyolnya, dia mengklaim itu hanya berdasarkan gosip. Oleh karena itu, Ibu DJ di sini meluruskan narasi sesat yang disampaikan oleh Refly Harun yang mencoba untuk membodohi publik. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak. Dari seorang ahli tata negara bernama Refly Harun yang mengatakan di iNews Rakyat Bersuara bahwa Mas Gibran ini sangat bisa dimakzulkan. Teman-teman nanti akan melihat betapa liciknya seorang profesor ini yang menggunakan ilmunya untuk mengecoh kita semua. Ya, kita tonton bareng-bareng. Usaha bicara secara akademik begini. Kalau Secara bicara mengenai undang-undang dasar itu ya, Gibran ini bisa impeachable. Maka kita bicara kan bukan hanya hukum yang saat ini, tapi kita bicara kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi walaupun belum terbukti. Tapi saya mengatakan sudah ada yang terbukti. Cuman masalahnya ditindaklanjuti atau tidak, itu masalahnya. Maksudnya gimana, Bung Refly? Maksudnya bagaimana? Untuk mempersingkat videonya si profesor ini yang katanya ahli tata negara, ahli hukum ini. Jadi gini, dia bilang bahwa presiden dan wakil presiden di Indonesia itu sejak Soekarno sampai detik ini sudah terjadi 4 sebab presiden itu berganti. Pertama, meninggal dunia, ya, mangkak itu meninggal dunia. Kemudian yang kedua, mundur. Dan yang ketiga, diberhentikan. Kemudian yang keempat, diimpeach, dipaksa berhenti. Sudah terjadi nih presiden-presiden, dia jelasin begitu. Ya. Kemudian dia juga jelasin bahwa presiden atau wakil presiden itu bisa diimpeach dengan syarat 3. Yang pertama, ada pelanggaran berat, KKN, ya, melakukan tindakan yang berdampak luas terhadap negara dan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan tercela. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi syarat, nggak mampu, misalnya tiba-tiba gila, sakit, gitu, ya, maka bisa dilakukan impeachment. Ini nih si profesor ya. Satu, saya balik ya. Kita masukkan clause of impeachment itu. Yang namanya perbuatan tercela itu salah satu klaster kan. Nah, perbuatan tercela itu salah satunya judi, mabok-mabokan menurut Undang-Undang Nomor 7 2017. Tapi tidak terbatas itu saja. Perbuatan tercela itu bisa apapun yang dipandang tidak layak. Ya kan? Mohon maaf nih. Ada wakil presiden misalnya pipis di pohon misalnya, itu bisa di-impeach asal tadi prosedur politiknya jalan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada satu spekulasi yang saya bilang under table yang mengatakan bahwa wakil presiden ada terlibat drug. Oke? Mulai dia mengeluarkan fitnah, katanya wakil presiden terlibat drug, narkoba katanya. Ini orang sok tahu, belum ada bukti, tapi sudah bicara seperti itu. Padahal kita tahu berita tentang Mas Gibran ditangkap polisi. Udah ada perasaan nih. Nah, itu ini dia. adalah berita hoax
Berita hoax ya. Sebagaimana berita yang saya lampirkan di sini. Beritanya sudah ada, tapi dia tutup-tutupi. Dia terus saja menuduh Mas Gibran terlibat drag. Seorang profesor tapi botol. Karena dia kan tahu Mas Gibran ini jadi wali kota. Untuk mendaftar menjadi wali kota itu diperiksa kesehatannya. Periksa Kalau mental air juga pipisnya, air seninya mengandung drag, maka tidak akan bisa diterima, akan ditolak. Apalagi ketika Mas Gibran mendaftar menjadi wapres, itu ketat. Kalau di air seninya mengandung drag, tidak akan bisa diterima. Apa dia mau bilang kalau Mas Gibran itu pada saat dites kesehatan ketahuan air seninya mengandung drag, tapi tetap dipaksakan diterima? Apa mau bilang begitu? Kayaknya. Ada kecurangan gitu? Ada laporan kesehatan Mas Gibran yang palsu gitu? Mau bilang begitu nih si profesor. Ya teman-teman ya. Kelicikan pembenci seperti ini. Tidak punya bukti, langsung membuat asumsi. Dan ini sangat berbahaya. Bahaya banget. Bahkan dia katakan Gibran itu sangat bisa dimakzulkan. Penipu. Itu kan isu publik, ya kan? Oke. Nah, satu. Yang kedua adalah Isu publik atau gosip? Itu harus dijelaskan. gosip. Gosip. Oke. Gosip Dari kan belum gosip. tentu. Nah, nanti dulu kan gosip itu ada prosesnya kan. Kalau Anda bilang benar, ya dia otomatis. Ya, artinya kalau gosip kan terlalu spekulatif. Begini Aiman sayang, begini ya. Yang namanya Saya harus adil juga di sini. Saya jangan kemudian semuanya itu ya. sesuatu hal itu nanti saya kasih prosedurnya. Semua hal itu kan harus ada prosedur politiknya. Tunggu. Tadi dia ngomong apa? Dari gosip, Sudah Bu. jelas dia mengakui bahwa Mas Gibran terlibat drag itu adalah gosip, isu. Tapi dia masih saja ngotot bahwa walaupun isu tapi itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah tuduhan bahwa Mas Gibran bisa di impeachment. Ini kan dia membodohi publik ini. Ya, sangat membodohi publik. Jadi orang-orang pembenci itu begitu, ya. Membuat data dari gosip, isu, fitnah. Masih ingat kan pada saat mereka membuat film Dirty Food? Itu dari mana datanya? Datanya dari status-status fitnah dan hoax yang ada di Facebook, di Instagram, di Twitter, di TikTok. Dia pakai data-data dari situ. Yang mana data-data itu muncul karena mereka membuzzerkan itu. Mereka kerahkan buzzer-buzzer untuk menyebarkan berita hoax itu. Kemudian berita itu dijadikan data untuk sebuah film dokumenter. Itulah mereka. Ya kan gosip-gosip itu kan hanyalah asumsi. Dan ini yang menyampaikan ini adalah seorang pakar. Kok bisa-bisanya seorang pakar bisa menarik kesimpulan dari sebuah asumsi-asumsi liar yang bertebaran di media sosial gitu. Dan langsung mengklaim bahwa Mas Gibran terlibat drag ya. Ini bahaya ini, narasi-narasi seperti ini sangat berbahaya ya. Dia berusaha mengecoh publik dan berusaha membodohi publik di sini ya dengan narasi sesat yang dia sampaikan. Oleh karena itu kita butuh sekali orang-orang seperti Ibu DJ yang begitu lantang sekali menyampaikan atau mengcounter narasi-narasi sesat seperti ini teman-teman, agar kita ini bisa lebih waspada terhadap narasi-narasi sesat seperti ini, agar kita tidak disesatkan gitu ya. Oleh karena itu pintar-pintarlah kita dalam menyimak sebuah narasi. Ini arahnya mau kemana, ini tujuannya mau kemana. Dan kita juga harus cari tahu berita yang sesungguhnya, yang benar-benar akurat gitu, agar kita tidak disesatkan gitu. Nah, apabila teman-teman juga punya pendapat atau ada yang ingin ditambahkan, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa, Mang Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak kembali. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nah, Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.